Halo Sobat Vokasia, pada video kali ini saya akan mengajarkan ke kalian bagaimana caranya kita bisa mengelola state secara global pada aplikasi blog kita menggunakan package yang bernama Zusten, agar kita bisa menghindari yang namanya props drilling. Namun apabila kalian sebelumnya belum pernah mendengar yang namanya Global State Management ataupun Zusten, tidak perlu khawatir karena pada video kali ini kita akan membahasnya secara sekilas. Sebelum kita masuk ke teknisnya, mari kita bahas dulu mengapa kita perlu menggunakan Global Stage Management. Dalam aplikasi React, kita tuh sering menghadapi masalah yang disebut sebagai props drilling, di mana masalah tersebut terjadi ketika kita harus mengoper state atau fungsi dari komponen induk, misal seperti root app di sini, ke komponen anak-anaknya yang sangat dalam melalui beberapa lapisan komponen di sini. Jadi sederhananya melalui state utama yang diletakkan pada komponen root di sini, kita itu ingin mempassing data-data dari state root app di sini ke dalam komponen anak-anakannya, misal seperti parent 2, child 1, child 2, yang mana pastinya pada masing-masing komponen kita di sini kita harus mendefinisikan state lokal tersendiri untuk mengelola data-data yang masuk ke dalam komponen-komponen anak-anaknya di sini. Yang mana ini pasti bisa membuat kode kita menjadi lebih berantakan dan lebih sulit untuk dikelola. Nah, di mana untuk mengatasi masalah ini kita tuh bisa menggunakan Global State Management seperti Redux, Context API, atau bahkan Zusten, di mana dengan Global State Management kita itu dapat menyimpan data dari state di satu tempat dan mengaksesnya dari mana saja di dalam aplikasi kita. Contoh apabila kita ingin menyimpan data state semua blog post yang ada, lalu kita ingin mempassing atau mengoper data-data blog post tersebut yang berada di dalam Global State ke dalam komponen anak-anaknya seperti ini. Jadi melalui teknik Global State Management di sini kita langsung dapat memanggil state utama tersebut ke dalam komponen-komponen yang membutuhkan data itu. Nah, sedangkan untuk Zusten itu sendiri dia itu adalah sebuah library atau package state management yang sederhana dan ringan untuk aplikasi React. Di mana salah satu kelebihan dari package Zusten ini adalah kemampuannya untuk mengelola state dengan cara yang mudah dipahami dan diimplementasikan. Di mana di sini ada contoh sederhananya bagaimana cara kita bisa menggunakannya ke dalam sebuah komponen counter di sini. Jadi kita cukup mendefinisikan store-nya untuk menyimpan data-data state, lalu kita cukup panggil store tersebut sebagai hook ke dalam komponen yang membutuhkannya seperti ini ya. Untuk itu mari kita langsung saja coba mengimplementasikannya pada aplikasi kita. Di mana langkah pertama yang harus kita lakukan adalah pastinya menginstal package Zusten seperti ini. Kita copy saja ini npm install Zusten. Di mana langkah selanjutnya yang ingin kita lakukan adalah membuat store pertama kita. Nah, dalam kasus aplikasi kita, pastinya kita ingin membuat store yang berhubungan dengan data blog post yang ingin kita share ke komponen-komponen pada aplikasi kita. Untuk itu, kita langsung saja membuat store pertama kita pada file post store yang akan kita letakkan ke dalam folder config di sini. Post store.js ya. Jadi di sini saya memberikan ekstensinya JS karena memang tidak mengandung kode-kode JSX apapun. Di mana langkah pertama yang ingin kita lakukan adalah import create from Zusten seperti ini. Lalu selanjutnya di bawah sini kita ingin mendefinisikan store pertama kita. Saya beri nama use post store sama dengan create. Di sini saya akan memberikan sebuah fungsi yang berparameter set seperti ini. Lalu di dalam sini saya ingin menginisialisasikan semacam state variable yang bernama post yang akan kita isi dengan array kosong seperti ini. Jadi agar nantinya Zusten itu dapat menyimpan data-data blog post yang ada ke dalam state variable atau store variable post di sini. Yang mana awal-awalnya kita ingin set sebagai array kosong terlebih dahulu ya, karena sederhananya yang kita lakukan di sini adalah menginisialisasikan data awal dari state blog post kita. Jadi seperti contohnya di sini dia itu mendefinisikan state awal seperti bears dengan 0. Jadi data defaultnya itu pasti bentuknya umumnya kosong ya. Selanjutnya di bawah sini kita ingin mendefinisikan sebuah fungsi yang dapat kita gunakan antar komponen untuk mengelola data store atau state blog post di sini. Misal untuk sekarang saya hanya ingin membuat sebuah fungsi yang dapat kita gunakan antar semua komponen dalam aplikasi kita untuk melakukan proses CRUD. Jadi misal fungsi pertama saya berikan getPost seperti ini, di mana standarnya kita berikan camel case seperti ini, titik 2, di dalamnya kita berikan sebuah fungsi arrow function seperti ini, yang mana sederhananya yang saya ingin lakukan pada fungsi ini adalah mengeset data post kita di sini menjadi data tertentu. Jadi kita panggil di sini
parameter set kurung, lalu di dalamnya di sini kita ingin mengeset post, data post di sini menjadi sebuah data array blog post yang berisi. Nah, mungkin kalian akan bertanya-tanya di sini, nah isinya itu dapat dari mana? Nah, umumnya kita bisa mendapat isi dari blog post di sini dari API call, atau dalam kasus saya di sini mungkin saya hanya ingin mengambil data blog post itu dari sebuah data yang statis ya. Jadi di atas sini, di atas use post store di sini saya ingin mendefinisikan sebuah variable yang dapat menampung data array yang berisi objek-objek dari sebuah data blog post. Ya jadi seperti ini, ID, misal kita set ID-nya 1, anggap data ini tuh kita terima dari sebuah API call, lalu ada title, lorem ipsum 1, lalu ada bodinya, misal kita berikan lorem ipsum juga, kalian cukup copy paste saja lorem ipsum dari manapun itu. Selanjutnya author kita berikan John Doe, lalu ada image yang saya akan ambil dari Pixum. Lalu anggap di bawah sini ada property created at pada data blog post kita yang berisikan sebuah tanggal seperti ini. Jadi anggap saja ini adalah data yang kita dapat dari API kita. Dimana mungkin di sini selanjutnya saya akan menduplikat objek ini ya supaya datanya lebih banyak saja. Misal yang kedua kita berikan ID 2, ini 3, lalu ini lorem ipsum 2 dan lorem ipsum 3 seperti ini. Lalu selanjutnya di bawah sini kita tuh ingin memerintahkan Zusten untuk mengeset data post yang kosong tadinya atau awalnya seperti ini ya, array kosong, untuk menggunakan data-data fake post dari sini. Jadi kita set postnya menjadi fake post. Lalu selanjutnya fungsi lain yang ingin saya tambahkan adalah get post by ID. Seperti ini. Pada fungsi ini kita terima parameter ID. Lalu di atas sini, ketimbang hanya set saja, kita akan menambahkan get juga seperti ini. Lalu di dalam fungsi get post by ID sini saya hanya mengembalikan get post find post underscore ID sama dengan ID. Ya, jadi seperti ini. Agar nantinya komponen apapun yang ingin meminta sebuah data blog post dengan ID tertentu, dia itu bisa menggunakan fungsi get post by ID ini. Mungkin secara sekilas ini seperti kita membuat fungsi-fungsi pada API CRUD blog post kita ya. Dimana pada akhirnya fungsi ini akan mengembalikan data post dengan ID tertentu. Untuk sekarang fungsi-fungsi ini dulu saja yang ingin saya buat. Selanjutnya kita export default use post store seperti ini supaya global state atau store di sini bisa kita gunakan ke komponen-komponen kita yang membutuhkan data ini ya. Kita save, dimana seperti contohnya pada dokumentasi di sini kita hanya cukup langsung membind ke komponen kita. Ya, jadi seperti ini. Langsung kita panggil saja use store di sini atau dalam kasus kita use post store. Mungkin sekarang halaman pertama yang ingin kita implementasikan global state ini adalah halaman home ya, halaman utama kita di sini. Lanjut saja kita pergi ke index home, dimana di atas sini kita bisa langsung import use post store dari config post store seperti ini. Lalu di atas fungsi home di sini kita ingin mendestructuring untuk mengambil data post dan fungsi get post dari post store yang sudah kita buat. Yang mana secara kasat mata ini sama seperti kita mendefinisikan sebuah local state ya pada materi video sebelumnya mengenai state. Jadi sederhananya menggunakan Zusten ini kurang lebih sama konsepnya, namun kita sekarang ini bisa mendefinisikan hook kita sendiri ya ketimbang kita menggunakan use state. Di sini kita menggunakan use post store. Makanya di sini aturan penamaannya itu kita menggunakan use ya. Jadi supaya kita memberikan namanya mirip seperti hook use state yang datang dari React. Namun selanjutnya hal yang saya ingin lakukan di sini adalah memanggil sebuah hook lagi yang datang dari React yang bernama use effect. Untuk itu kita bisa import dulu di atas di sini, import use effect, di mana yang sederhananya hook use effect ini lakukan itu supaya kita bisa memerintahkan React untuk mengeksekusi sebuah perintah, kode atau fungsi setelah komponen tersebut ke render ya. Jadi di sini kita akan panggil use effect langsung di sini. Lalu di dalam sini saya ingin panggil fungsi get post yang sudah kita buat sebelumnya seperti ini.
Lalu di sini kita berikan koma untuk menambahkan dependensi efek di sini dengan fungsi getPost. Nah, jadi yang sederhananya saya lakukan di sini adalah memerintahkan React untuk mengambil semua data post yang sudah kita buat di sini ya melalui fungsi getPost. Di sini kita akan melakukan set setiap komponen home ini berhasil dirender oleh React. Sederhananya seperti itu. Lalu di bawah sini di dalam elemen div content wrapper di sini saya ingin memapping data post-post tersebut. Jadi di dalam sini saya ingin membuat sebuah JavaScript expression di mana pastinya kita akan menggunakan kurung kurawal di sini. Lalu di dalam kurung kurawal di sini kita tambahkan post map untuk memapping data-data post. Lalu di dalamnya di sini kita copy saja komponen post item di sini ke dalam mapping di sini. Di mana sepertinya di sini React itu memberikan sebuah error ya, missing key prop for element in iterator. Jadi intinya setiap kita itu ingin melakukan mapping kepada sebuah kumpulan data, misal dalam bentuk array, kita tuh ingin mendefinisikan key-nya di sini. Jadi di sini kita tambahkan prop key, lalu isinya saya akan berikan post underscore ID ya. Karena kan memang pada masing data-data post di sini kita kan sudah mendefinisikan sebuah ID di sini, misal 1, 2, 3. Lalu selain props key di sini mungkin kita tambahkan juga props underscore ID ya. Post underscore ID. Supaya sekarang komponen post item kita tuh dapat menerima ID data post yang dimasukkan ke dalam komponen post item ini. Mungkin selanjutnya kita ubah ya data-datanya di sini, misal seperti image menjadi post image, bodinya kita set misal ke post body, date-nya kita set ke post created at, title-nya post title. Lalu selanjutnya kita save file ini dan kita jalankan aplikasi kita. Lalu kita lihat apa yang terjadi. Nah, sekarang dia sudah merender 3 data blog post seperti ini berkat mapping data yang kita lakukan di sini. Di mana mungkin langkah selanjutnya yang ingin saya lakukan adalah merubah sedikit dari kode komponen post item kita di sini. Di mana karena sekarang kita itu sudah menerima sebuah props underscore ID, maka di sini kita tambahkan saja di destructuring-nya seperti ini. Yang mana sederhananya yang ingin saya lakukan di sini adalah mempassing data underscore ini ke dalam halaman post detail. Untuk itu mungkin kita bisa ubah di sini menjadi sebuah expression JavaScript. Lalu kita isi dengan backtick post detail. Lalu di sini saya akan passing variable atau props ID underscore ID seperti ini. Kita save file ini lalu kita pergi ke file routes yang ada di config. Lalu di sini untuk path-nya akan kita ubah ya untuk menerima param atau parameter ID. Jadi titik 2 ID ya. Jadi sama seperti kita mendefinisikan sebuah path variable pada endpoint API kita. Kalau kalian perhatikan pada materi backend ya. Kita save file ini. Lalu selanjutnya kita akan pergi ke halaman post detail. Di mana di dalam sini ada beberapa hal yang mungkin kita harus tambahkan untuk memungkinkan menampilkan dynamic data ya. Jadi ketimbang data statis seperti ini, kita ubah nilainya menjadi data-data yang berbeda berdasarkan ID blog post yang kita passing pada path ID di sini. Di mana untuk mengambil nilai yang kita dapat dari path atau params ID di sini, kita tuh membutuhkan sebuah hook dari React Router DOM yang bernama useParams. Lalu selanjutnya di bawah sini kita lakukan destructuring ID melalui hook useParams tersebut untuk mengambil data ID apapun yang kita passing ke dalam path sini ya. Jadi pastikan penulisannya di sini tidak salah. Jadi di sini ID dan di sini juga ID ya. Nah, selanjutnya hal yang ingin saya lakukan adalah mengimport hook useEffect dan useState. Jadi di dalam komponen post details di sini saya akan tetap menggunakan sebuah state lokal dengan value awal objek kosong di sini untuk menyimpan data post yang kita dapat dari fungsi getPostById melalui global store usePostStore. Seperti ini. Untuk itu pastinya kita import dulu usePostStore di sini.
Lalu di dalam variabel post di sini saya ingin memanggil fungsi getPostById yang mana argumennya dia menerima ID, kita ambil saja ID-nya dari params di sini. Selanjutnya kita panggil setData untuk memasang data blog post yang kita dapat dari global store di sini atau global state ke dalam state lokal komponen post detail ini. Untuk itu di bawah sini kita panggil saja setData ke post. Lalu di sini kita tambahkan juga dependensinya getPostById dan ID seperti ini. Jadi sekarang setelah komponen ini dirender, React itu akan menjalankan fungsi untuk mengambil data yang dicari berdasarkan ID lalu mengeset data blog post tersebut sebagai data state lokal pada komponen ini ya. Dimana setelah proses-proses use effect ini sudah dijalankan oleh React, maka kita dapat mengambil data blog postnya di sini melalui variabel data yang sudah kita set di sini. Jadi seperti ini. Misal untuk gambarnya saya ubah menjadi data.image, lalu title-nya data title, di sini namanya lalu di body di sini kita ubah menjadi data body. Kita save file ini, lalu selanjutnya kita cek ke dalam aplikasi web kita. Dimana sekarang di home di sini kan sudah menunjukkan data-data yang kita dapat dari store. Lalu apabila kita cek, klik lihat detail di sini, nah maka dia sudah berhasil mengambil data-data post yang dicari berdasarkan ID di sini ya. Kembali ke home, kita cek lagi di data kedua di sini. Nah, dia sekarang datanya menjadi dinamis di sini. Kita kembali ke home, kita cek data yang ketiga. Nah, di mana kalau kalian lihat di URL-nya sekarang di sini, post detail /ID dari data blog post yang sudah kita akses. Sehingga fungsionalitas aplikasi website blog kita di sini itu sudah mirip seperti website blog pada umumnya ya, di mana kita bisa melihat detail-detail dari post-post yang ada. Seperti biasa, kita akan commit perubahan ini ke dalam remote repository kita. Kita stop. Pesannya saya berikan feed global post store and dummy data. Enter, lalu kita git push. Demikian, itulah tutorial mengenai bagaimana caranya kita bisa mengelola state secara global menggunakan Justin pada aplikasi blog kita. Sekian, terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.